Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semua selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kalian bisa tetap mengikuti pelajaran melalui daring. Baik, untuk pelajaran pendalaman agama saat ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum Ibu mulai materinya, Ibu tanya dulu, apakah kalian masih hafal atau masih ingat tentang visi dari SMK Wahdasim? Pasti semua masih ingat ya, karena setiap guru pasti juga akan menyampaikan atau mengingatkan tentang visi dari SMK Wahdasim. Ya, visinya adalah unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Ibu akan mulai materinya. Untuk materi Al-Quran Hadis, seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, nilai minimal yang harus kalian peroleh adalah 80. Oke, untuk materi saat ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang menghindari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Baik, setiap kita membaca Al-Quran pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Entah itu makhorijul hurufnya, entah itu harokatnya, sehingga kita mengulang lagi dari kalimat itu atau dari bacaan itu. Nah, para ulama mengelompokkan tentang kesalahan ketika membaca Al-Quran. Apa saja kesalahan itu, pengelompokan itu Ibu akan jelaskan nanti. Baik, ini KKM atau SKM yang harus kalian peroleh adalah 80. Karena itu untuk tugas-tugas, nanti kalau ada tugas, kemudian ulangan harian misal atau PHB, kemudian ada UTS, UAS, itu harus kalian ikuti supaya kalian bisa mencapai nilai minimal. Oke, kita lanjutkan. Kesalahan dalam membaca. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, para ulama tajwid secara umum telah mengistilahkan kesalahan dengan istilah allahan. Allahan sendiri atau kesalahan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah allahnul jali dan yang kedua adalah allahnul khafi. Ya, dua istilah ini yang akan Ibu bahas nanti. Apa saja yang termasuk dalam allahnul jali, apa saja yang termasuk dalam allahnul khafi, Ibu akan jelaskan. Tujuan dari para ulama tajwid tadi mengelompokkan kesalahan-kesalahan tersebut, tujuannya adalah supaya kita dapat menjadikan sebagai ukuran untuk menggolongkan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi saat kita membaca Al-Quran. Jadi kita bisa mengoreksi sendiri. Saya salah harokatnya, saya ini termasuk salah yang apa? Salah yang fatal kah? Atau salah yang jali? Ataupun salah yang ringan, misal itu kita bisa mengukur bacaan kita. Bu, bagaimana yang belum bisa, Bu? Tetap harus belajar meskipun masih salah, harus tetap belajar supaya bisa mencapai kebenaran itu. Kemudian yang sudah bisa bagaimana, Bu? Kalian ajari teman-teman kalian, mungkin ada saudara kalian yang belum bisa, silakan diajari. Karena pahala atau keutamaan semua itu sudah dijelaskan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin, ya. Yang pertama, allahnul jali atau kesalahan yang besar. Nah, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang besar ini saat membaca Al-Quran. Kesalahan jali atau kesalahan besar adalah kesalahan yang terjadi atau yang terdapat dalam lafaz dan mempengaruhi tata cara bacaan, baik itu mengubah arti atau tidak mengubahnya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita salah dalam membaca
Al-Quran, terlebih kesalahan yang besar. Apa saja yang termasuk dalam kesalahan yang besar itu? Nih, Ibu akan jelaskan. Yang pertama yaitu perubahan huruf dengan huruf. Contohnya bagaimana, Bu? Nih, al-mustaqimah dibaca dengan makhorijul huruf shad. Al-mustaqimah itu salah. Seperti yang kedua, alladzina dzal. Kalau kalian membaca dengan makhorijul huruf za, ya, allazina, kebanyakan yang belum bisa atau yang baru bisa membaca ya, makhorijul hurufnya untuk zal memang cenderung pada za. Jadi alladzina dibaca allazina. Ya, kemudian al-mustaqimah kebablasan menggunakan shad. Al-mustaqimah itu salah, ya. Kemudian yang termasuk kesalahan yang besar yaitu harokat dengan harokat. Contohnya kultu dibaca kulti. Nah, itu sudah merubah arti. Kalau dalam bahasa Arab, kultu, kamu membaca. Kultu, saya berbicara. Kulti, kamu berbicara. Sudah beda artinya. Kemudian an'amtu dibaca an'amti, itu sudah berbeda arti. Nah, itu termasuk kesalahan yang besar. Ya, harokatnya, jadi kalau membaca Al-Quran harokatnya diperhatikan, kemudian makhorijul hurufnya juga diperhatikan, jangan sampai salah. Oke, kesalahan yang ketiga yaitu penambahan huruf. Contohnya bagaimana? Seperti mangkana dibaca mangkana. Nah, ma-nya kan panjang. Seharusnya tidak panjang, seharusnya hanya mangkana. Nah, dibaca mangkana atau dibaca mangkana, itu salah. Kemudian yang kedua contohnya minkum dibaca minkum, nya panjang, itu salah, ya. Jadi harus diperhatikan, ya. Kesalahan yang keempat yaitu penghilangan tasydid. Contohnya bagaimana? Arrafa harus dibaca masuk ke huruf ro. Arrafa. Kalau kalian bacanya arafa sudah berbeda, ya. Arafa. Yang kedua contohnya badil dibaca badil, itu salah, ya. Harus diperhatikan kalau ada tasydidnya. Selanjutnya yaitu penambahan tasydid. Tadi tasydidnya hilang, sekarang tasydidnya ditambah, itu juga salah. Seperti fariha dibaca fariha, itu salah. Nah, ini juga maroja dibaca maroja, salah, ya. Jadi harus diperhatikan kalau ada tasydid atau tidak, karena biasanya kalau tasydid itu kecil bentuknya, jadi harus diperhatikan kalau membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran jangan disambi dengan tiduran, jangan disambi dengan main HP atau yang lain, jadi harus diperhatikan, ya. Selanjutnya kesalahannya adalah penghilangan bacaan panjang. Seperti kata Al-kitabu dibaca Al-kitabu, itu salah, ya. Al-bayanu dibaca Al-bayanu, yang seharusnya panjang dipendekkan, itu salah, ya. Selanjutnya ini kelompok yang kedua, al-lahnul khafi. Yang termasuk al-lahnul khafi itu apa saja? Nanti Ibu akan jelaskan. Apa sih, Bu, al-lahnul khafi itu? Yaitu kesalahan yang
kecil. Yang pertama tadi adalah kesalahan yang besar, yang sekarang adalah kesalahan yang kecil. Kesalahan yang kecil adalah kesalahan yang berkaitan dengan tidak sempurnanya pengucapan bacaan. Kesalahan seperti ini hanya diketahui oleh orang yang ahli dalam bidang ini, yang pasti dalam bidang qiraah. Karena apa? Kesalahan ini butuh ketelitian. Jadi kalau orang yang membaca, orang yang mendengarkan itu sudah benar-benar hafal makhorijul hurufnya, sudah fasih, kemudian tajwidnya juga sudah fasih, itu baru bisa mengetahui orang tersebut atau orang yang membaca itu, oh ini salah makhorijul hurufnya, ini salah tajwidnya dan lain sebagainya. Ya, apa saja yang termasuk dalam kesalahan kecil, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, tidak sempurna dalam pengucapan dhammah. Nah, ini wanudu, seperti kata wanudu seharusnya dibaca wanudu. Mungkin kalian diberinya kurang maju atau bahasa Jawanya kurang mencucu. Nah, itu harus dimajukan atau dimecucukan kalau bahasa Jawanya ya. Wanudu dibaca wanudu, bukan wanudu. Ya. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah tidak sempurna dalam pengucapan kasroh. Seperti sabilihi, seharusnya dibaca itu sabilihi. Kadang ada anak-anak yang salah, ya, misal sabilahu, seperti itu salah. Sabilahi itu juga salah. Jadi kalau harokat kasroh itu bacanya meringis, sabilihi, ya seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak sempurna dalam pengucapan fathah. Atau misalnya ya, tidak sempurna dalam pengucapan fathah. Ini contohnya sabilihi al-batilu. Contohnya al-batilu. Kalau kalian bacanya al-batilu salah, ya, al-batilu. Kalau fathah dibaca seperti membaca huruf A, jadi mulutnya dibuka. Al-batilu, seperti itu ya. Kesalahan selanjutnya yaitu menambah qalqalah pada kata yang seharusnya tidak berqalqalah. Contohnya fablahu. Ya, fablahu. Tidak boleh kalian bacanya fadlahu, kan ada mantulnya, atau ada d-nya tadi, itu salah. Jadi ditahan, fablahu, seperti itu ya. Yang kelima selanjutnya yaitu mengurangi bacaan gunnah. Contohnya anna, seharusnya tasydid dibaca dengung sekitar 2 harokat, tetapi tidak dibaca dengan dengung. Misal ana, nah, itu beda lagi, nanti beda arti malah ya. Anna, hitung anna, ya seperti itu. Untuk tasydidnya, gunnahnya tidak boleh dibaca ana, tidak boleh, salah itu ya. Kesalahan yang selanjutnya yaitu terlalu memanjangkan bacaan panjang. Ar-Rahmanu. Kalau kalian bacanya terlalu panjang, misal terlalu mungkin pinginnya dienak-enakkan, tapi terlalu panjang, itu malah salah. Seperti Ar-Rahmanu, mim atau ma itu dibaca 2 harokat. Kalau kalian bacanya 5 atau 6 harokat seperti mad wajib, itu malah salah. Jadi bacanya cukup ar-rahmanu, seperti itu, ar-rahmanu, seperti itu ya. Selanjutnya kesalahannya adalah terlalu menggetarkan ro.
adzukuru. Seharusnya dibaca adzukur, tetapi dibaca adzukur. Nah, ya, terlalu lama di roknya. Jadi adzukur. Nah, itu salah. Yang benar adalah adzukur. Kalau berhenti biasanya di akhir ayat itu jadikan menjadi mati atau menjadi sukun. Adzukur itu dibaca sukun biasa, tidak boleh roknya terlalu lama. Adzukur itu ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau umpama ada yang kurang jelas, silahkan tanya ke guru masing-masing. Ya, untuk OTKP ke Pak Junaidi, untuk 10 MM3 ke Bapak Zubairi, kalau 10 AKL 1, 2, 3 dan 10 multimedia 1, 2 bisa ke saya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.